Dalam mitologi Yunani, kita dibentuk oleh para dewa dan diberikan nyawa oleh Prometheus. Dalam kepercayaan-kepercayaan besar, kita diciptakan menyerupai gambar dan rupa para dewa, serta diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola bumi. Dalam media modern, baik film maupun serial, kita melihat dunia tampak berputar di sekitar karakter-karakter utama, mengikuti kehidupan mereka yang luar biasa, penuh tantangan dan drama. Dan kita, sebagai pelaku kehidupan, merasakan ini. Kita merasa spesial, seakan-akan dunia diciptakan hanya untuk kita. Namun, semakin kita berkembang, semakin kita belajar, semakin hal lain menunjukkan sebaliknya. Semakin kita sadar bahwa kita berada dalam planet yang tidak lebih besar dari debu di luas dan megahnya alam semesta. Seperti yang dikatakan Carl Sagan, hanya sekedar pale blue dot, titik biru pucat. Dan bahkan di titik kecil yang kita sebut rumah ini, kita bukanlah satu-satunya manusia yang pernah ada. Jauh sebelum sejarah, beragam jenis manusia hidup, kadang bersampingan, dengan ciri-ciri, kebiasaan, dan kemampuan mereka sendiri. Namun kini, cuma kita yang tersisa. Semuanya telah punah, meninggalkan kita sendirian untuk merenungkan apa yang membuat kita bertahan selama ini. Apakah yang diceritakan oleh mitos dan kepercayaan-kepercayaan ini memang benar? Bahwa kita ini memang spesial? Atau mungkin semua ini hanyalah kebetulan dan keberuntungan, dan kita berada di sini hanyalah sebuah kesalahan dalam tatanan alam semesta? Dalam video kali ini, kita akan mencoba untuk menjawab ini dengan secara perlahan belajar apa yang membuat kita tetap hidup dan tetap bertahan hidup hingga saat ini. Seperti bagaimana penemuan mengenai angsa hitam di Australia menghancurkan persepsi dan kepercayaan kita bahwa kita mungkin telah mengetahui segalanya. Charles Darwin yang telah menjelajahi Tanjung Verde, Brazil, Argentina, Chili, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan bahkan pulau-pulau terpencil seperti Galapagos, Cocos, dan Saint Helena dan Ascension, mengamati dan mengumpulkan sampel tanaman hingga fosil, mulai dari burung finch di Galapagos yang memiliki paruh berbeda di setiap pulau, hingga fosil-fosil makhluk yang tampaknya tidak ada kaitannya dengan makhluk hidup saat ini, ke dalam peti tertutup ke Inggris melalui HMS Lyra dan berbagai kargo lainnya. Dia berpikir, bereksperimen, dan terus belajar. Dan dia akhirnya memberikan kesimpulannya On the Origin of Species tahun 1859 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu, beradaptasi menurut lingkungannya, dan manusia bukanlah pengecualian. Salah satu kolega Darwin dinamakan Darwin's Bulldog, saking gigihnya pembelaannya. Henry Huxley mengatakan dalam bukunya Man's Place in Nature bahwa manusia juga merupakan produk dari evolusi. Dia menggunakan bukti anatomi, fisiologi, dan paleontologi untuk mendemonstrasikan hubungan manusia dengan kera besar seperti gorila, simpanse, dan orangutan. Namun, Haeckel, salah satu ilmuwan yang mendukung Darwin, melihat bahwa ada sebuah missing link, sebuah penghubung yang seharusnya menghubungkan manusia dengan nenek moyangnya para primata yang hilang dan tidak ditemukan. Namun, ini justru menjadi motivasi bagi Eugene Du Bois yang memiliki ketertarikan mendalam, percaya bahwa manusia mungkin saja berasal dari Asia. Dia pergi ke Hindia Belanda atau Indonesia sekarang dengan berpura-pura sebagai tentara petugas medis, dan setelah menyisir setiap lokasi potensial di wilayah Sumatera dan Jawa, akhirnya pada tahun 1891 di Trinil, Jawa, dia menemukan fosil yang terdiri dari bagian tengkorak, rahang, dan tulang paha, dan dia terlihat seperti kita. Dia adalah manusia tegak, Homo erectus, yang dianggap sebagai spesies yang menghubungkan manusia dengan kera. Penemuan ini memberikan sesuatu yang mengerikan terhadap kita, seperti gerhana ketika bulan sepenuhnya menutupi cahaya matahari. Semuanya menjadi gelap, dan sekejap semuanya menjadi dingin. Cahaya dan kehangatan dari kepercayaan tiba-tiba menghilang, dan kita diberikan penglihatan malam yang dingin dan mengerikan oleh ilmu pengetahuan. Kita tidaklah spesial, kita tidaklah seagung itu. Kita hanyalah produk dari evolusi, bagian dari alam yang memiliki nenek moyang yang sama dengan makhluk hidup lain di bumi. Lebih gelap lagi, semua ini terdengar benar dengan berbagai bukti mulai berkembangan.
Nantinya, Gregor Mendel memberikan penemuan genetik dengan menguraikan prinsip-prinsip pewarisan sifat, dan kemudian James Watson dan Francis Crick menemukan struktur DNA, mengungkapkan bagaimana informasi genetik ditransfer dan bermutasi, memperkuat bahwa perubahan evolusioner adalah hasil dari mutasi dan seleksi alam yang berkelanjutan, dan terbuka juga pintu bagi antropologi dan sosiologi seperti E.O. Wilson, di mana mereka bisa mengeksplorasi bagaimana perilaku manusia, budaya, bahasa, dan teknologi semuanya juga dipengaruhi oleh evolusi. HCRP atau The Hominid Corridor Research Project yang dimulai dari tahun 1983 menemukan ekofag berupa satu jenis mandibula atau rahang bawah dari hasil ekskavasi. Mereka heran, tubuh anatomis ini berbeda dari kita, tapi tidak sama dengan kera-keraan atau simiade modern. Dia bukan orangutan, tapi juga bukan manusia. Mereka telah menemukan Paranthropus, kembaran manusia. Ini membuat kita menemukan angsa hitam lain. Selama ini manusia tidaklah sendiri. Manusia yang berasal dari kera, yang merasa seperti dewa, yang berperilaku seperti malaikat dan setan sekaligus, ternyata tidak sendiri. Kita keturunan dari Homo erectus, atau setidaknya kerabat dekat kita, dinamakan sebagai Homo sapiens. Dari bahasa Latin yang kalau diterjemahkan, Homo berarti manusia dan sapiens yang berarti bijaksana. Kita adalah manusia bijaksana, hal fundamental yang membuat kita berbeda dengan jenis manusia lain. Kita memiliki kemampuan untuk bercerita yang dikembangkan oleh Noah Harari. Noah Harari dalam karyanya Sapiens, A Brief History of Humankind, menggabungkan biologi evolusi ini terhadap antropologi, sosiologi, teknologi, dan juga sejarah, membawa kita dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia, mulai dari evolusi Homo sapiens pada zaman batu. Dia menjelaskan sekitar 14 miliar tahun yang lalu, zat, energi, waktu, dan ruang terlahir dalam Big Bang. 300.000 tahun setelahnya, zat dan energi mulai bergabung menjadi struktur-struktur kompleks yang disebut atom, yang kemudian berkombinasi menjadi molekul-molekul. Dan jauh setelahnya, sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, molekul-molekul ini kemudian berpadu membentuk struktur-struktur yang amat besar dan rumit yang disebut sebagai organisme. Dan sangat jauh setelahnya, 70.000 tahun yang lalu, organisme termasuk Homo sapiens membentuk struktur yang lebih rumit lagi, budaya yang perkembangannya nantinya disebut sebagai sejarah. Kemampuan bercerita dan berbagi cerita memungkinkan manusia untuk mengatur keyakinan dan perilaku kelompok besar melalui narasi. Seperti salah satu cerita yang kita percayai, He who controls the spice controls the universe. Dia yang mengontrol rempah-rempah, mengontrol alam semesta, membuat kita merasa superior dengan pengetahuan itu, mengatakan diri sendiri sebagai bijaksana. Namun, secara sirkular, keyakinan ini membuat kita secara efektif mengendalikan alam semesta kita sendiri, menciptakan struktur sosial dan politik yang kuat, dan membuat kita mengatasi rintangan yang lebih besar, baik dari lingkungan maupun spesies lain. Dan ini jugalah yang mungkin terjadi dengan Paranthropus, yang menurut Harari mungkin saja dianggap sebagai jenis rendah oleh Homo erectus, manusia berdiri tegak yang merupakan nenek moyang langsung atau setidaknya kerabat dekat kita, Homo sapiens. Paranthropus hanya memiliki kemampuan untuk mengunyah akar dan bulbus, berbeda dengan Homo erectus yang memiliki kemampuan untuk menciptakan artefak. Homo erectus mungkin saja melihat saudaranya ini seperti bagaimana kita melihat babon saat ini. Hari ini tidak banyak orang tahu mengenai Afar, bagian timur laut Ethiopia. Bentangnya arid, hanya ada domba dan zebra. Namun, 1 juta tahun yang lalu di Afar, jauh sebelum Musa menggunakan mate untuk membelah Laut Merah, di bawah rimbunnya pohon-pohon ara, dari kejauhan terlihat beberapa keluarga Homo erectus berlindung dari teriknya matahari. Tempat mereka bekerja, berperang, mengasuh anak-anak, melakukan tetabuhan, tempat megah sekaligus menakutkan. Tidak ada bedanya dengan Jakarta saat ini. Mereka diasumsikan adalah kelompok terbaik dari genusnya. Mengetahui konsep ketajaman, mereka membuat kapak dan golok. Seperti perkataan Karl Marx, kita adalah Homo faber atau manusia yang membuat. Begitu pula dengan Erectus, leluhur kita. Pembuatan kapak Acheulean mengindikasikan ada semacam kasta dalam koloni Homo erectus karena tidak semua orang berhak memilikinya.
Di Choukoutian ditemukan 4 tengkorak hominid dengan fraktur depresi berbentuk bulat di bagian temporal kiri atas yang disebabkan oleh alat runcing yang menunjukkan bahwa manusia pada saat itu mungkin terlibat dalam konflik fisik yang bisa saja dipicu oleh perasaan kepemilikan, mau itu wilayah, sumber daya, atau bahkan alat itu sendiri, mencari tahu siapa yang lebih kuat dari siapa. Sekarang mungkin kita sering mendengar mengenai perang minyak yang saling berebut kontrol atas cadangan minyak yang menjadi salah satu sumber daya vital ekonomi dan industri modern, atau mungkin perang-perang lainnya. 1 juta tahun yang lalu, para leluhur kita mungkin saja berperang untuk koleksi buah kurma atau hanya sekedar mencari tahu golo anyar siapa yang lebih tajam. Yang pasti, konsepsi tentang kepemilikan ini bisa saja memberikan potensi untuk konflik dan bahkan perang. Banyak uji genetika yang telah dilakukan terhadap orang-orang Khoisan di Afrika Selatan, di mana mereka sekarang tetap melepaskan anak panah beracun terhadap impala liar untuk bisa makan, dan ditemukan bahwa mereka ternyata hampir tidak memiliki DNA campuran dari non-Khoisan, yang berarti mereka murni adalah orang yang selalu menetap di bagian selatan Afrika, yang digadang-gadang sebagai tempat di mana Homo sapiens, kita, dulunya berasal. Aktivitas berburu meramu yang mereka lakukan berasal dari ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelumnya, dan ini mungkin merupakan gerbang Hades bagi kita untuk mengintip sedikit teka-teki tentang kehidupan kita sebelumnya, kehidupan paling elit pada masanya, di mana kita bertahan hidup selama 2,5 juta tahun dengan kehidupan seperti itu. Kalau dibandingkan kita sekarang Homo sapiens yang berdiri dengan 2 kaki dan memiliki sekitar 1350 cm3 volume otak, jauh lebih besar dari leluhur kita Homo erectus, baru saja berkeliaran di tanah Afrika sejak sekitar 300.000 tahun yang lalu. Dan sejarah kita hanyalah 12% dari seluruh sejarah manusia. Para filsuf mencoba mencari tahu arti kehidupan. Uskup, kiai, dan biksu mencoba mengisahkan Tuhan yang Maha Agung. Para ilmuwan bermain-main dengan partikel Tuhan atau Higgs boson di Rode-Dameron nomor 385. Itu semua terjadi hanya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hanya 0,40% dari seluruh kehidupan manusia. Sejarah kita hanyalah sebagian kecil dari seluruh sejarah manusia. Dulu, Homo erectus dengan mudah menguliti zebra, antelop, atau hewan buas lain menggunakan kapak acheulean mereka yang nantinya mempercepat proses pencernaan dan metabolisme mereka, dan mereka akhirnya memiliki waktu luang yang membuat kita bisa saja membayangkan mereka berdansa, mengelilingi api, dan bersenang-senang dengan bahasa dan nada yang misterius bagi kita. Dan yang luar biasa yang ditemukan dari Homo erectus adalah mereka menggambar dan menandai lokasi menggunakan hematit lurik, mirip seperti krayon sekarang, yang membuat mereka telah mencapai revolusi simbolis. Teknokratis dan berkembangnya teknik perencanaan pemukiman paling mutakhir di zamannya mengarahkan koloni Homo erectus pada tradisi kekuasaan yang identik dengan manusia, genosida. Kalau Genghis Khan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40 juta nyawa, Homo erectus berhasil membinasakan saudara jauhnya. Mereka tinggal di dalam gua-gua di Afar, atau mungkin di seluruh Afrika, atau mungkin saja di seluruh dunia, di Cina, di Indonesia, kita belum tahu pasti. Yang pasti, mereka adalah kosmopolitan yang sama seperti kita, anak-anak bumi. Dan setelah tahun 1891, pemburuan fosil mereka menyebar ke seluruh dunia, mengabarkan seolah-olah kita sudah dekat sekali dengan pengetahuan siapa sebenarnya nenek moyang kita. Namun, meskipun mereka mungkin kuat dan lincah, yang membuat mereka menuju evolusi manusia bukanlah itu semua. Meskipun kita menemukan banyak artefak arkeologis tentang kehidupan mereka, kita tidak pernah menemukan bukti sosiologis mengenai eksistensi mereka. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana mereka hidup pada masa itu. Ada terjadi satu lompatan besar yang mengubah evolusi manusia secara drastis, tidak mengandalkan fisik atau sekedar adaptasi lingkungan, tapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemampuan mereka, para manusia, untuk bercerita. Dan ini dikenal dengan revolusi kognitif. Semuanya dimulai dari penemuan dan penjinakan api yang membuat mereka, manusia, bisa menghangatkan badan di malam hari
dan yang lebih penting, memasak makanan, mau itu gandum, padi, hingga ke daging mentah yang membuat mereka lebih mudah mengunyah, yang nantinya membuat usus mereka lebih pendek, yang berarti energi untuk mencerna berkurang, dan energi tersebut kemudian digunakan untuk mempercepat pertumbuhan otak. Otak sapiens menyumbang 2-3% berat dari tubuh mereka, tetapi menyerap energi hingga 25% tubuh ketika beristirahat. Sedangkan sepupu jauh kita, kera, hanya butuh 8% energi saja, dan api ini dengan bijak juga dijadikan sebagai senjata, membuka jarak yang signifikan kepada binatang, di mana mereka semua mengandalkan kekuatan dari fisiknya, baik itu taring, cakar, sayap, dan yang lainnya. Banyak binatang memanfaatkan fenomena alam untuk bergerak mencari makanan. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa mengendalikan fenomena tersebut, kecuali manusia. Dan ini memberikan transisi yang sangat besar bagi jenis manusia pada saat itu, yang nantinya berpengaruh besar terhadap kita, sapiens. Sejak abad pertengahan, kita manusia sudah mengalami banyak transisi yang besar. Seakan-akan semua berkembang secara eksponensial dengan sangat cepat. Renaissance, revolusi industri, modernisasi, globalisasi semuanya terjadi dengan begitu cepat. Hingga sekarang, kontestasi manusia dalam pengembangan AI mencoba untuk menghidupkan kesadaran yang baru. Dan semua itu bisa kita katakan dimulai dengan apa yang terjadi di Afrika 70.000 tahun yang lalu. Revolusi kognitif. Lebih dari 2 juta tahun jenis manusia mendiami bumi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memuncaki rantai makanan. Meskipun mereka bisa melakukan komunikasi dasar dan memiliki obsidian tajam di tangan berbulu mereka tetap saja tidak bisa melawan Dinofelis atau Homotherium yang merupakan hewan puncak rantai makanan di Afrika pada masanya. Tapi sapiens, kita, meskipun memiliki tubuh mungil, bisa. Ernst Cassirer menyebut manusia sebagai animal simbolikum, binatang yang membuat simbol atau mensimbolisasikan, menjadi semacam pembeda kita dengan binatang lain. Kalau kita melihat simbol infinitum, kita dapat menggambarkan konsep abstrak tentang ketak terhinggaan. Secara naluriah, kita tidak mungkin untuk mengerti itu. Kita tidak mungkin untuk memikirkan tak terhingga. Namun, dengan simbol, entah kenapa, kita mengerti. Dalam gua di Blombos, kita dapat menemukan okre dengan bentuk geometris. Terdapat pola silang dan kisi-kisi yang bisa dilihat oleh pengamat masa kini. Mungkin kita melihat ini tidak berguna, tapi bagi leluhur kita, ini adalah kemajuan terbesar dalam sejarah. Dan simbol ini tidak hanya teraplikasikan ke lukisan kita, tapi juga cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini berkembang menjadi bahasa. Kebudayaan batu Aurignacian yang terkubur di zona Franco-Catabrian memperlihatkan alat-alat Paleolitikum atas awal yang lebih halus dan lebih canggih, menggunakan teknik Levallois yang juga menyebar dari Prancis hingga Iberia, yang membuat kita berasumsi bahwa cara mereka menyebarkan ini pasti sangat sulit jika saja saat itu belum ada bahasa. Bukti arkeologis ini sejalan dengan pengetahuan kita tentang bagaimana kita menggunakan fonem atau suara-suara untuk menggambarkan sesuatu. Mungkin saja cara leluhur kita menggunakannya mirip dengan primata untuk mengekspresikan fenomena, seperti bagaimana simpanse membagi tugas dalam kelompok. Sadar bahwa bahasa ini sangat penting, tubuh manusia berevolusi mengembangkan fitur-fitur yang meningkatkan gerakan lidah dan bibir, memungkinkan manusia bisa menuturkan bahasa dengan penggunaan sintaks dan semantik yang lebih presisi. Dan ini juga didukung oleh arsitektur saraf khusus yang menjadi kemampuan bawaan untuk belajar bagi manusia. Perpaduan antara penciptaan teknologi dan kemampuan berbahasa membuat kita, para sapiens, hingga sekarang ke puncak rantai makanan yang sebelumnya selama jutaan tahun tidak pernah dicapai oleh manusia lainnya sebelum sapiens. Berbeda dengan hominid atau manusia pendahulunya yang perilakunya cenderung tetap selama puluhan ribu tahun, Homo sapiens memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah struktur sosial, merancang norma hubungan antar individu, dan berbagai aspek perilaku lainnya hanya dalam waktu 1 atau 2 dekade saja. Namun, nasib manusia, sapiens, seperti pendahulunya, Erectus dan Paranthropus, selalu berperang sebagai salah satu yang menyebabkan manusia terus bertahan hidup, mampu menciptakan senjata dan menghimpun kelompok besar dengan bahasa. Mereka memanfaatkan ini dan menghancurkan para pesaing. Dugaan tentang peperangan purba diceritakan oleh epik Theogony karya Hesiod tentang penciptaan dunia dan kelahiran dewa Olympus.
Dia menulis, kemudian putra Kronos, Zeus yang bijak, membebaskan saudara-saudara ayahnya, putra-putra surga yang telah dibelenggu ayahnya karena kebodohannya dari rantai yang mematikan, dan mereka ingat untuk berterima kasih kepadanya atas kebaikannya dan memberinya guntur dan kilat yang berasap, karena sebelumnya bumi yang besar telah menyembunyikan semua ini. Kronos yang awalnya menggulingkan ayahnya Uranus pada akhirnya mengalami nasib yang sama. Ramalan menyatakan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Untuk menghadapi Kronos dan para Titan, Zeus menggunakan guntur sebagai senjatanya yang diberikan oleh para Cyclops yang telah dibebaskan dari penjara Tartarus. Kisah pertempuran Titanomachi ditutup oleh kekalahan Kronos dan para Titan. Namun tragedi terhadap raksasa ini ternyata juga terjadi di kehidupan kita. Kita telah memerangi saudara kita, para raksasa. Kita telah memusnahkan mereka, saudara terdekat kita, yang memiliki massa otot 30% lebih besar dari Sapiens, memiliki volume otak yang lebih besar 8% dari Sapiens. Mereka adalah Neanderthal. Fosil Neanderthal pertama kali ditemukan pada tahun 1856 di lembah Neander, Jerman. Awalnya, fosil tersebut diasosiasikan terhadap manusia yang mengalami deformitas atau penyakit. Baru pada tahun 1864, ahli anatomi Irlandia bernama William King mengidentifikasi fosil tersebut sebagai spesies manusia yang berbeda dan menamainya Homo neanderthalensis sesuai dengan lokasi penemuannya. Berdasarkan bukti DNA mitokondria, populasi Neanderthal terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yang masing-masing berada di Timur Tengah, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Data mtDNA juga menunjukkan bahwa populasi Neanderthal di Timur Tengah dan Eropa Selatan memiliki keragaman genetik yang besar yang tiba-tiba menghilang sekitar 48.000 tahun yang lalu. Dugaan paling kuat untuk menjelaskan anomali tersebut adalah terjadi peperangan besar yang berlangsung serentak antara manusia dan para raksasa Neanderthal. Hipotesis tersebut haruslah didukung pertama kali oleh bukti bahwa manusia, Sapiens, dan Neanderthal pernah hidup berbarengan di relung yang sama. Interaksi yang mungkin antara keduanya terlihat dari bukti genetik yang menunjukkan bahwa Neanderthal dan manusia modern sempat kawin silang, dengan 1 hingga 4% dari genom manusia Eropa yang diwariskan dari Neanderthal. Selain itu, bukti paleontologi di Gua Vindija, Kroasia yang telah menemukan sisa-sisa supraorbital atau tulang rongga dan alis Neanderthal yang ditemukan berdekatan dengan fosil Sapiens awal yang berumur berkisar 38.000 tahun yang lalu, beberapa ribu tahun menjelang kepunahan mereka. Di Vindija saat itu, ketika alam masih dikuasai oleh banyak jenis manusia, termasuk kita dan Neanderthal, dalam bayangan ekologis, kehidupan mereka seharusnya tidak jauh berbeda dari mamalia besar lainnya yang juga mendominasi lanskap bumi, gajah raksasa, harimau bertaring pedang, dan berbagai hewan megafauna lainnya. Namun, suatu perubahan besar yang tidak terduga mulai terjadi seiring munculnya koloni Homo sapiens yang mulai menyebar dari Afrika menuju daratan Eurasia. Dengan kecerdikan dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, Sapiens mulai menguasai berbagai wilayah yang sebelumnya dihuni oleh Neanderthal. Dalam perjuangan untuk bertahan hidup, Homo sapiens tidak hanya mengincar mangsa besar seperti mamut dan badak berbulu. Mereka juga melihat Neanderthal sebagai bagian dari mangsa yang potensial atau ancaman yang harus segera dimusnahkan. Bayangkan bagaimana manusia di kemudian hari memburu orangutan, gorila, dan simpanse. Itulah yang mungkin terjadi pada Neanderthal. Lambat laun, jumlah populasi Neanderthal semakin menurun, habitat mereka menyusut, dan bagan persaingan dengan Homo sapiens semakin tidak seimbang. Neanderthal ini tidak hanya kehilangan habitat dan makanan, tapi juga harus menghadapi spesies yang lebih adaptif dan agresif. Dan ironisnya, tidak ada kemungkinan bukti lain yang lebih masuk akal bahwa Neanderthal mungkin diburu oleh beruang atau singa gua, tapi mereka dibunuh oleh saudara mereka sendiri, kita, Homo sapiens. Seperti Archimedes yang menciptakan katrol majemuk, atau Oppenheimer yang memimpin pembentukan nuklir, Sapiens menciptakan senjata dari tulang dengan memanfaatkan panas api. Mereka mengikat batang panah dengan tendon. Panah terbuat dari alang-alang. Dan hadirnya senjata seperti ini tidaklah terbayangkan sama sekali bagi makhluk hidup. Sapiens dengan pemikiran strategisnya menunjukkan bahwa Surtur yang membakar dunia di akhir Ragnarok itu nyata.
Dan bagi para makhluk hidup yang ada, terutama para Neanderthal, mereka adalah kita, sapiens. Charles Darwin dalam karyanya The Origin of Species menulis, jadi dari peperangan alam, dari kelaparan dan kematian, tujuan paling luhur yang dapat kita bayangkan yaitu produksi hewan tingkat tinggi mengikuti secara langsung. Namun, yang paling mengerikan, senjata bukanlah satu-satunya yang memungkinkan ini terjadi. Bahasa kompleks memang membuat pembuatan alat bagi manusia menjadi lebih mudah disebarkan dan membuatnya diproduksi lebih banyak. Namun, yang menjadi misteri dari semua ini adalah kenapa sapiens melakukan semua itu. Mungkin kita bisa berargumen bahwa itu hanya sekedar keinginan untuk bertahan hidup. Namun, ini justru lebih mengerikan. Tidak mungkin keinginan untuk bertahan hidup membuat satu spesies membunuh habis saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri dengan fisik lebih kuat, otak lebih besar. Saudaranya sendiri, spesies yang kemungkinan besar pernah melakukan kawin silang dengan kita. Tidak mungkin hanya karena keinginan untuk bertahan hidup mereka melakukan semua ini. Kemungkinan paling besar mereka manusia menggunakan cerita. Kemampuan berbahasa membuat sapiens tidak hanya berbicara mengenai bahaya seperti awas ada singa, tetapi juga membuat mereka berpikir mengenai konsep abstrak. Mereka mulai berbicara tentang masa depan, membuat mereka bisa bercerita. Dan yang tidak kita sadari, ternyata cerita adalah bentuk senjata paling kuat yang dimiliki manusia. Mereka mulai melihat langit dan membayangkan hal-hal abstrak seperti dewa-dewi, hukum, dan nilai-nilai moral. Dan mitos dan kepercayaan pun muncul sebagai dasar organisasi sosial yang lebih kompleks. Cerita membuat mereka tidak hanya berkumpul dari kelompok keluarga kecil, tapi mereka mulai berkumpul sesama. Menggunakan bahasa dan imajinasi, mereka bercerita, membentuk ikatan sosial berdasarkan mitos dan cerita yang sama. Mereka mengorganisir komunitas dan skala yang lebih besar, membuat mereka menjadi jauh lebih kuat. Kita sudah melihat dalam sejarah bagaimana cerita mengenai surga Valhalla membuat para Viking menjarah desa-desa yang mereka kunjungi. Bagaimana cerita mengenai langit abadi Tengri membawa Genghis Khan menghancurkan setiap peradaban yang dia kunjungi. Bagaimana Roma percaya bahwa mereka dipilih para dewa untuk mengatur dunia. Dan masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang membawa kehancuran ini. Banyak budaya lama, mitologi yang merupakan kepercayaan pada masanya, melihat ke atas langit dan mendapatkan kesimpulan bahwa mereka spesial. Mereka melihat bintang-bintang, konstelasi, planet-planet, bulan dan matahari, dan menganggap mereka sebagai roh leluhur atau para dewa-dewi. Dan diasumsikan, sapiens juga melihat langit dan mulai menciptakan cerita-cerita yang membuat mereka percaya bahwa mereka spesial. Cerita yang membuat mereka melakukan penjelajahan ke Eropa dan Asia. Cerita yang membuat mereka mampu menghancurkan saudaranya, Neanderthal. Mereka mungkin saja melihat diri mereka sebagai anak dari para dewa yang ditugaskan untuk menguasai bumi dan menganggap saudara mereka sebagai binatang yang tertinggal dari wahyu langit. Namun, cerita kuat yang mengerikan ini juga sebenarnya memiliki sisi baik. Kepercayaan bersama mereka tidak hanya untuk meningkatkan superioritas mereka, tapi untuk melindungi tanah dan panen. Dan manusia juga menciptakan konsep-konsep abstrak yang lebih tinggi dari sekedar kerjasama, yaitu keadilan atau mungkin tanggung jawab. Membentuk norma-norma sosial dan hukum yang mengatur interaksi dalam masyarakat yang lebih kompleks. Riset sosiologi menunjukkan bahwa ukuran maksimum kelompok maksimal mencapai 150 individu, namun tidak bisa lebih dari situ. Tapi dengan adanya cerita, mitos, dan kepercayaan, mereka mampu meningkatkan jumlah kelompok itu untuk hidup bersama. Dan juga dikarenakan cerita ini, bisa diasumsikan bahwa mereka mulai membangun identitas kolektif, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, membuat mereka menjaga stabilitas sosial. Dan dalam kumpulan ini, jelas beberapa individu akan memiliki cerita yang lebih bagus dari yang lainnya, merasa ditunjuk langsung dari langit. Mereka menjadi kepala suku atau mungkin raja yang menjadi pemimpin untuk mengelola kelompok ini. Dan manusia dengan cerita-cerita ini kemudian menggunakan api lagi, hal paling disruptif dalam evolusi manusia, untuk membakar semak belukar untuk tempat tinggal mereka dan menggunakannya untuk bercocok tanam.
Dan dari sini, sapiens mulai membangun dunianya sendiri. Setelah menguasai makhluk hidup dan menjadi puncak rantai makanan, mereka mulai memiliki kuasa untuk menaklukkan alam itu sendiri. Mereka memelihara domba-domba, mengumpulkan hasil panen dalam rumah mereka, dan mulai meninggalkan kehidupan tergengsi di dunia pada saat itu secara bertahap, berburu dan meramu. Sapiens sebagai petani dan penggembala menjadi kehidupan tergengsi terbaru, sesuai dengan insting makhluk hidup yang terus-menerus mencoba meningkatkan kenyamanan dan meninggalkan rasa sakit, di mana hidup menetap dengan mengurus ladang lebih aman dan nyaman daripada terus-menerus mempertaruhkan nyawa untuk melawan hewan buas dengan kekuatan dan insting predator yang lebih mengerikan. Namun, ini justru membuat mereka terlalu nyaman. Waktu dan tenaga mereka terkuras hanya untuk mengurus tanaman saja, terkhususnya gandum yang menjadi primadona pada saat itu. Gandum yang meminta banyak hal, mulai dari tidak menyukai bebatuan dan kerikil, membuat manusia membersihkan tempat mereka tumbuh. Gandum juga mudah sakit dan diserang hama, membuat manusia menghabiskan waktunya mengawasi dan menjaganya. Membuat semakin kesini, semakin mereka tidak bisa dan tidak mau untuk pergi kemana-mana dan menjelajah. Dan dari sini, populasi sapiens meningkat. Mereka mulai bisa memiliki anak setiap tahun, yang membuat lebih banyak mulut yang perlu mengunyah dan lebih banyak perut yang harus diisi. Awalnya kondisi ini masih bisa diatasi, namun semakin lama suplai makanan mulai berkurang. Dan ini menyebabkan kematian bagi anak-anak. Studi atas tulang belulang kuno menunjukkan kepada kita bahwa transisi menuju pertanian membawa banyak penyakit, diantaranya seperti terkilir, radang sendi, dan hernia. Tubuh sapiens awalnya belum berevolusi untuk kondisi semacam itu. Tubuh mereka yang fungsinya untuk memanjat pohon, berburu rusa, dan kegiatan mengembara lainnya bukanlah seharusnya digunakan untuk membersihkan batu, membawa air, dan melihat-lihat tanaman setiap hari ketika mereka bertani. Pada masa mereka berburu dan meramu, anak tidaklah sebanyak itu karena membutuhkan cukup banyak makanan dan waktu untuk membesarkan dan mengurus anak, dan perlu untuk tetap menjaga keseimbangan dalam kelompok. Penularan penyakit juga jarang karena mereka berpindah-pindah. Namun, semuanya berubah ketika mereka mulai mengklaim tanah-tanah ini sebagai milik mereka. Seolah-olah alam mengatakan kepada mereka untuk menghentikan kerakusan ini. Namun, manusia dengan cerita-ceritanya terus-menerus mencari tahu cara untuk tetap bertahan hidup. Mereka mulai melakukan rencana dan mulai bertanya, bagaimana hasil panen kita nanti? Bagaimana makanan kita nanti? Mereka mulai memikirkan mengenai masa penanaman hingga panen, dan juga memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi seperti bencana alam, wabah, dan yang lainnya. Dan untuk mengatasi itu, mereka perlu untuk memproduksi cadangan makanan untuk mengatasi kecemasan mereka. Dan mereka sangat bergantung pada sungai dan hujan pada masa ini, yang mungkin saja menjelaskan kenapa banyak cerita-cerita tentang sungai dan hujan yang dapat kita lihat nantinya ketika peradaban mulai muncul dan dewa-dewa dituliskan. Mau itu dewa Enki di Mesopotamia, dewa Ishtar di Mesir kuno, dewa Indra di dalam Hinduisme, dan yang lainnya. Dan kita dapat melihat salah satu bukti paling mengesankan dari imajinasi manusia di zaman itu. Patung manusia setengah singa ini ditemukan di Gua Stadel dan diperkirakan memiliki umur 32.000 tahun. Dan kita tidak pernah tahu cerita-cerita megah apa lagi yang mereka ciptakan untuk membuat semua yang ada di sekitar mereka masuk akal, untuk membantu mereka bertahan hidup. Jauh setelah ini, sekitar 5.000 tahun yang lalu, peradaban awal-awal yang dibangun oleh sapiens adalah di sekitar Mesopotamia, Assyria, Venesia, dan juga Mesir. Selain diuntungkan karena memiliki banyak sungai sehingga memudahkan pertanian, ini juga diatur oleh kepercayaan yang mengorganisir mereka. George Rawlinson dalam bukunya The Religion of the Ancient World mengatakan bahwa agama politeis terbentuk dari rasa kekaguman dan rasa penasaran yang dimiliki manusia terhadap misteri alam, baik itu api, cahaya, udara, matahari, dan yang lainnya, yang membuat fenomena tersebut sebagai sumber kekuatan maupun kehidupan. Orang-orang Mesir misalnya percaya bahwa ruh manusia bisa kembali ke dalam jasad. Oleh karena itu, mereka membuat mumi untuk mengawetkan raga mereka. Dan perkembangan pemikiran dan cerita-cerita ini semakin jauh ketika manusia mengenal tulisan. Tulisan memungkinkan mereka untuk menyebarkan cerita lebih mudah, membuat mereka bisa mengajari generasi selanjutnya untuk mempermudah tatanan sosial mereka. Dengan tulisan, para anak dewa, orang-orang yang diturunkan dari langit, baik dia raja, pemuka agama, orang yang dihormati, mulai mendokumentasikan keputusannya, percakapannya, dan memberikannya ke khalayak ramai. Lebih luas lagi, kita dapat melihat bangsa Indo-Eropa
di mana bangsa ini sekitar 4.000 tahun yang lalu yang masih tinggal di daerah sekitar Laut Hitam dan Kaspia mulai menjelajah dan berbaur ke Eropa dan daratan India dengan tetap mempertahankan bahasa dan kepercayaan mereka. Terminologi seperti Dewa Langit, Deus, dalam bahasa Sanskrit yang berarti angkasa, sama dengan Zeus dalam bahasa Yunani, dan Dewa Jupiter dalam bahasa Latin sama dengan Ter dalam bahasa Norwegia kuno. Bahkan kata dewa sendiri berasal dari kata deva dalam bahasa Sanskrit, deva dalam bahasa Persia, dan deus dalam bahasa Latin. Kelak, jauh setelah semua ini, pengetahuan akan muncul di Yunani. Beberapa orang mulai mencari jawaban yang nyata dari dunia, mulai melihat bahwa cerita-cerita ini mungkin hanyalah sekedar cerita dan bukan kebenaran yang sebenarnya. Mereka mulai melihat fenomena alam sebagaimana adanya, tanpa campur tangan dewa-dewi. Individu-individu seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan bahkan nantinya Aristoteles mulai dipenuhi rasa penasaran yang lebih tinggi dan mulai mencari jawaban dari rahasia alam semesta. Ini nantinya diadopsi oleh cendekiawan Islam, dibawa kembali ke Eropa di masa Renaissance, terjadi revolusi ilmiah dan pencerahan, kemudian terjadi lagi revolusi kembali, yaitu revolusi industri dan ilmu pengetahuan modern. Dan kita sampai pada diri kita yang sekarang, merenung bagaimana kita sampai pada keadaan saat ini, bagaimana kita bisa duduk, menonton, dan bisa menikmati kemewahan dari ilmu pengetahuan, membuat kita bertanya kembali, apakah kita ini memang spesial, atau semuanya mungkin hanyalah sebuah kesalahan dalam tatanan alam semesta. Dari organisme bersel tunggal paling sederhana hingga menjadi organisme multiseluler kompleks, jutaan tahun berlalu, semuanya berevolusi, tunduk terhadap alamnya. Satu di antara mereka semua, manusia, muncul. Leluhur kita berevolusi mengembangkan sifat-sifat untuk bertahan hidup, mulai berjalan menggunakan dua kaki, menemukan api, membuat alat, ekspansi otak, berpikir abstrak, membuat bahasa, berkolaborasi, dan pada akhirnya menciptakan cerita. Dengan revolusi kognitif dan pertanian, mereka menaklukkan alam dan menetapkan dasar bagi kota, negara, kekaisaran, dan akhirnya peradaban itu sendiri. Seiring berkembangnya kemampuan intelektual dan teknologi manusia, seiring semakin megahnya cerita-cerita yang kita ceritakan, dampak kita terhadap dunia semakin besar. Namun, seperti refleksi Harari tentang masa depan, di saat kita nantinya memasuki era kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan bioteknologi, kita tidak akan tunduk terhadap evolusi, tapi kita akan menjadi agen dari evolusi itu sendiri. Dan besarnya kekuatan manusia sekarang justru memberikan kita tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada leluhur kita. Bagaimanapun, rasa angkuh kita dengan menggunakan cerita-cerita ini harus kita jaga untuk tetap membuat manusia tetap ada. Karena dari semua cerita ini, kita sadar bahwa meskipun kita mendapatkan banyak sekali keuntungan sekarang, banyak sisi gelap mengerikan yang dilakukan leluhur kita, yang mungkin saja kalau terjadi sekarang, dampaknya tidak akan pernah kita terima lagi. Brother against brother. Nation against nation. Man against creation. We broke the world. We did this. Man did this. Everything that was beautiful, everything that was good, we shattered. Now, it begins again. Terima kasih